Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara untuk mengisi e-rapot online kurikulum 2013. Pertama-tama Bapak Ibu silakan masuk ke websitenya, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman login pendidik. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal masukkan username dan password yang sudah diberikan, gitu ya. Kemudian setelah itu tinggal klik masuk. Nah, setelah masuk, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman dashboard utama. Nah, di halaman dashboard utama, Bapak Ibu coba klik jadwal mengajar dan pastikan bahwa jadwalnya itu sudah sesuai. Kenapa? Karena kalau misalkan di jadwal mengajarnya belum terinput, Bapak Ibu tidak bisa mengisi rapot, gitu ya. Setelah itu kita klik dashboard. Di sini Bapak Ibu akan menemukan beberapa menu lagi. Ada e-assessment, kemudian IKBM K13, kemudian ada IKBM Kak Merdeka, e-learning, dan e-rapot. Sebelum mengisi e-rapot, Bapak Ibu silakan masuk dulu ke IKBM 2013 karena kita akan mengisi rapot K13 terlebih dahulu. Setelah diklik, Bapak Ibu pilih Master KBM. Di sini ada data KIKD, pengetahuan maupun keterampilan. Ya, kita masuk dulu ke pengetahuan. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat ada tingkat 9 yang masih menggunakan kurikulum 2013. Ya. Dan di sini jumlah KD-nya nanti akan muncul kalau misalkan sudah diinput. Kalau belum ini jumlahnya 0. Kemudian untuk menginput KIKD kita klik tambah KIKD. Nah, di sini jika Bapak Ibu menemukan KIKD pengetahuan sudah terisi deskripsinya seperti ini, tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja, gitu ya. Misalnya di sini saya ada 5 KD. Apabila saya hanya menyampaikan 4, berarti kita tinggal hapus saja, gitu ya. Ataupun misalkan deskripsinya ini kurang tepat. Jadi tinggal kita klik edit ke IKD. Nah, ini di sini kita klik edit. Yang tadinya menerapkan rangkaian listrik dan penghematan energi listrik, kita ganti dengan apa misalnya. Kemudian setelah itu klik simpan. Nanti akan secara otomatis tersimpan di sini. Kemudian bagaimana kalau misalkan data KIKD-nya yang sudah terisi di sini itu masih kurang. Bapak Ibu tinggal tambah saja, caranya di sini ada input KIKD. Ada input KIKD dan untuk KD 3.6 ini tidak bisa kita ganti. Kenapa? Karena meneruskan dari KIKD yang sudah ada sebelumnya. Sebelumnya saya ada titik 3.5, otomatis yang KIKD selanjutnya adalah 3.6. Kemudian tinggal isi saja deskripsinya, misalnya menganalisis bla 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 gitu ya. Setelah itu tinggal simpan. Jadi nanti akan secara otomatis tersimpan di sini gitu ya. Karena ini sebagai contoh jadi saya hapus lagi. Apabila deskripsi KIKD pengetahuan Bapak Ibu sudah sesuai semua, Bapak Ibu tinggal masuk lagi ke Master KBM dan kita input untuk KIKD keterampilan. Jadi kita pilih KIKD keterampilan. Langkah pengerjaannya sama seperti tadi. Kita masuk ke tambah KIKD. Kemudian apabila di KIKD keterampilan ini sudah terisi seperti ini, normalnya ini kosong Bapak Ibu. Kenapa terisi? Karena saya sudah isi gitu ya. Nah, untuk mata pelajaran lain pun sama. Kalau masih kosong, berarti Bapak Ibu harus mengisi mulai dari deskripsi KD poin 1. Namun apabila Bapak Ibu sudah menemukan seperti ini, itu artinya ada sebagian yang sudah saya bantu isi. Jadi Bapak Ibu tugasnya tinggal pastikan kesesuaian antara KIKD yang sudah saya buat dengan yang Bapak Ibu buat. Kalau sudah terisi, kita balik ke dashboard. Dan di sini Bapak Ibu tinggal pilih menu e-raport. Di dashboard e-raport ini ada beberapa menu, beranda, dashboard, rapot ke-13, rapot Kak Merdeka, dan rapot project P5. Untuk mengisi rapot ke-13, Bapak Ibu tinggal klik rapot ke-13. Di dashboard e-rapot ke-13 ada beranda, home, input nilai, input deskripsi, dan logout. Untuk menginput nilai, kita pilih input nilai, kemudian pilih nilai raport. Nilai rapot yang muncul ini hanya mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu saja. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada tingkat, rombel, mata pelajaran, guru pengampu, dan jumlah. Untuk menginputnya Bapak Ibu tinggal klik input nilai, kemudian
Karena ini sudah saya isi, jadi nilainya otomatis akan terisi di sini. Apabila belum mengisi sama sekali, ini akan kosong, Bapak Ibu. Lalu bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya di kolom sebelah kanan ada nilai raport, semester, tingkat, dan pilih rombel. Yang mau kita isi misalnya kelas 9A, mapelnya ini otomatis sesuai yang kita ampu, dan ini kita login sebagai guru pengampunya. Kemudian setelah itu kita klik simpan dan download form. Kemudian kita coba buka. Nah, ini adalah format upload nilai IPA kelas 9A. Nilai yang diupload adalah nilai hasil pengolahan. Isikan di KI 3 dan KI 4. Jadi di kolom ini kita isi ya. Ingat Bapak Ibu, di sini kita menginput nilai akhir. Hasil olahan dari nilai harian, STS maupun SAS. Itu ya, misalnya saya ini isi. Sebagai contoh ini sudah saya isi semua, jangan lupa untuk simpan. Kemudian kita kembali lagi ke webnya, dan di sini Bapak Ibu tinggal pilih upload nilai. Ya dengan format yang tadi tentunya. Kalau sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik upload. Dan itu akan secara otomatis terinput atau terentry ke nilai rapot. Jadi ini adalah nilai yang akan muncul nanti di rapot. Kemudian setelah mengisi nilai rapot, jangan lupa juga untuk mengisi deskripsi pengetahuan maupun deskripsi keterampilan. Karena kalau tidak diisi, nanti di rapot akan kosong. Yang tampil hanya nilai saja. Untuk deskripsinya tidak akan muncul. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu mengisi deskripsi pengetahuan maupun keterampilan. Caranya kita isi dulu yang pengetahuan. Nah, di sini Bapak Ibu akan menemukan icon pensil lagi untuk input nilai. Kita klik, kemudian kita pilih rombel yang 9A, kemudian kita klik simpan. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman seperti ini. Input deskripsi adalah hasil pengolahan nilai harian sesuai KD dengan posisi terendah dan tertinggi. Jadi kalau misalkan ada beberapa nilai harian dari 5 KD, cari nilai terendahnya di KD mana, kemudian cari nilai tertingginya di KD mana. Misalnya untuk siswa nomor 1, KD terendahnya itu di KD pewarisan sifat. Dan KD tertingginya misalnya di sistem reproduksi. Nah, ini kita isi seperti ini. Pastikan jangan mengisi capaian kompetensi dasar terendah dan tertingginya itu sama. Karena itu mustahil Bapak Ibu ya. Anak terendahnya di KD pewarisan sifat. Kemudian nilai tertingginya juga di pewarisan sifat itu tidak mungkin. Gitu ya. Jadi kita pastikan untuk tidak memilih capaian kompetensi yang sama untuk nilai terendah dan tertinggi. Kalaupun itu terjadi, bagaimana? Nanti tidak bisa disimpan. Muncul data tidak boleh sama. Oke, kita isi dulu. Nah, kalau sudah diisi seperti ini, jangan lupa untuk klik simpan. Dan isi untuk semua siswa. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal input deskripsi keterampilan. Di bagian deskripsi rapot keterampilan, sama halnya langkah-langkahnya sama dengan mengisi deskripsi pengetahuan. Jadi inputan deskripsi adalah hasil pengolahan nilai harian KD sesuai dengan posisi terendah dan tertinggi. Caranya sama juga, kita klik icon input nilai, kemudian kita ke sebelah kanan yang ini, ke kolom yang sebelah kanan ini, kemudian kita isikan kelasnya dan klik simpan. Nah, misalnya untuk siswa nomor 1, capaian kompetensi terendah siswa nomor 1 misalnya di KD 2 menginformasikan data tanaman. Dan untuk capaian KD tertingginya ada di KD 1 menginformasikan kesehatan gangguan sistem reproduksi. Kalau sudah diisi seperti ini, jangan lupa klik simpan.
Dan pastikan Bapak Ibu mengisi deskripsi keterampilan maupun pengetahuan untuk semua siswa, gitu ya. Kalau sudah seperti ini, berarti sudah selesai. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk mengisi rapot 13 online ini, yang pertama Bapak Ibu adalah input nilai rapot, kemudian input deskripsi pengetahuan maupun keterampilan. Gitu ya. Supaya nanti nilainya muncul dan deskripsinya pun muncul. Jadi begitulah langkah-langkah untuk mengisi rapot online kurikulum 2013. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada hal yang belum Bapak Ibu pahami, silahkan langsung saja tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.